A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Contoh, kita ini sekarang krisis contoh. Indonesia ini kebanyakan tokoh yang payah tuh mencari contoh. Sekarang ini tokoh kita nggak kurang stok. Tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, sampai ke tokoh yang tukang nokoh. Sekarang ini yang sulit itu mencari contoh, uswah. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah adalah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagimu. 63 tahun beliau hidup, banyak sekali sudah teladan, contoh yang ia berikan kepada kita. Nabi hidup luar biasa berkah. 63 tahun Nabi hidup, sakit cuma 2 kali. 63 tahun. Sekali waktu baru tiba hijrah dari Makkah Madinah, kelelahan, wajar, perjalanan 500 lebih kilometer. Sekali menjelang meninggal. 2 kali Nabi sakit, dua-dua sakitnya sakit kepala. Dan memang waktu itu belum ada koskador. Orang sekarang 40-an, tak apa-apa penyakitnya. Penyakit asam aja mulai asam urat, asam lambung, kurang asam. Penyakit darah aja, darah tinggi, darah rendah, darah kotor, kurang darah, kanker darah, sampai darah tista. Nabi Muhammad 63 tahun hidup, sakit luar. Teladan apa yang Nabi kasih, Ustaz? Kenapa kok Nabi itu selalu sehat? Satu, pola makan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita sekarang modelnya ngelinggak mangan, ngelinggak warap, nggak ngendok. Semua orang udah tahu kalau makan itu awali dengan bismillah, betul Bu? Kalau selesai akhiri dengan, itu teorinya, tapi prakteknya jarang orang siap makan alhamdulillah, kecuali datang kode dari dalam, baru alhamdulillah. Kalau nggak sampai kiamat alhamdulillah. Udah itu apa lagi Ustaz? Nabi itu puasa Senin Kemis, seminggu 2 kali dinetralisir lambung Nabi dengan puasa. Tapi puasanya betul-betul ikut Nabi. Nabi itu kalau puasa mengakhirkan sahur. Dan jangan menunda-nunda ketika buka sudah tiba. Jadi sahur itu saat yang paling berkah di ujung-ujung. Tapi jangan nunggu 5 menit imsak. Yang susah kalau suami ibu perokok. Bingung dia mau makan apa merokok. Ditinggal 5 menit. Terakhir dia akal-akali, 1 sendok tarik 1 isepan, 1 sendok tarik 1 isepan. Sekali masuk salah, apinya yang masuk ke mulut. Nabi Muhammad itu Senin Kamis. Kemudian apalagi Ustaz? Aktivitasnya banyak berjalan. Dan hari ini Bapak Ibu diakui jalan itu olahraga paling ringan, tapi manfaat paling besar. Menyehatkan jantung, mencegah asam urat, memperlancar peredaran darah. Makanya Nabi ajarkan banyak berjalan. Orang sekarang masjid 150 meter aja naik kereta. Mentus.
Padahal keretanya pun mesti ngangsur. Sholat subuh, selesai sholat keluar keretanya hilang, nangis ketek waktu di teras masjid. Padahal Nabi udah ngajarkan jalan. Udah itu ibu-ibu, Nabi itu kalau mau tidur gak lupa ayat yang 4. Apa aja Ustaz? Ayat kursi, kulhu, falak, anak. Yang saya sampaikan yang sederhana aja. Tapi kalau kita amalkan luar biasa manfaatnya. Itu di kitab Irsadul Ibad, Nabi itu kalau mau tidur ambil wudhu, ngadap kiblat, baca ayat yang 4, posisi tangan kayak orang berdoa, udah siap ditiup telapak tangan, sapukan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kata Nabi, perbuatan itu menghindarkan kamu dari 73 macam penyakit. Dan Nabi itu semua pakai ilmu, makannya ada ilmunya. Tidurnya kalau miring ke kanan, kepalanya diletakkan ke lengan. Kalau mimpi diajari Nabi, misalnya ibu mimpinya mimpi bagus, perasaan naik haji, tawaf keliling Ka'bah, yang bawa Ustaz Rahul misalnya ini, bagi tawaf keliling Ka'bah, ibu kaget kok Ka'bah ini, ya Allah Masjidil Haram, loh kayak Rahul misalnya ini, mak mau gak haji, tiba-tiba sadar, ya Allah mimpi, cepat palingkan wajah ke kanan, amin, Allahumma amin, perkenankan ya Allah, perkenankan. Kalau mimpinya misalnya mimpi jelek pak, misalnya perasaan mimpi suaminya boncengan sama janda galau, misalnya perasaan itu kok ketat kali pegangan sama laki orang tadi, sama suami istri orang, sadar mimpi, cepat palingkan wajah ke kiri, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalau mimpi jelek sunnah meludah 3 kali, tapi waktu meludah tengok-tengok. Pastikan mata udah melek dulu. Nanti mimpi jelek langsung ke kiri aja, auzubillah, cuy, suami nguap, ya udah kasus. Jam 3 malam tunjang-tunjangan ngambil. Jadi ibu-ibu, Nabi itu hidupnya luar biasa berkah. 63 tahun hidup, sakit cuma 2 kali. Dan Nabi itu rahmah, penebar kasih sayang, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad datang, jangankan manusia, binatang aja merasakan manfaat. Makanya waktu Nabi meninggal, jangankan penduduk langit, cacing-cacing yang di bumi aja ikut menangis. Coba ajaran mulia Nabi Muhammad, jangan kencing di tanah yang berlubang, melindungi binatang yang di dalam. Kita kan nggak tahu, mungkin jangkrik lagi bahas pilpres di dalam. Kita ini kadang-kadang nampak lubang cocok, diisi sepenuh-penuhnya, macam menyediakan dia pulang. Terakhir jangkrik pun bubar, wajir kata jangkrik. Lumayan kalau jangkrik lah, nih ulong itu apa nggak entek bawa kayak. Jangan ngadep kiblat kecuali ada dinding. Laki perempuan jongkok, oh laki pun jongkok pak, itu ada. Dan rupanya menurut ilmu kesehatan lebih sempurna lagi kalau orang buang air kecil itu jongkok, dia akan terhindar dari penyakit batu karang. Tengku Zulkarnain dalam ceramah-ceramahnya mengajarkan kalau udah selesai disuruh mendehem lagi 3 kali supaya habis betul-betul keluar air. Sampai segitunya Nabi Muhammad mengajarkan. Istinja wajib cebok, kalau nggak ada air pak pakai benda besar, batu, daun, tapi daun tengok-tengok. Jadi keladang ingat daun, asal tarik daun jelatang mulai ditarik bawah. Jadi kerjaan orang sekampung satu malam. Ada juga yang silap bu, dekat bengkel benda kesal. Lah kok kertas pasir bikinnya segini? Kok enggak entek bawa kayak itu? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah, rahmah. Coba agama paling sopan nyembeli hewan, Islam. Nggak boleh sembarangan. Saya pernah lihat ada orang ibu-ibu yang pasti dia memang orang bukan orang Islam lah. Pernah motong ayam, ditaruhnya di telenan, diambilnya parang, ini gini kepala ayam. Kadang-kadang besi diruncingkan, dicucuk di lehernya. Di Vietnam orang makan daging lembu, lembunya itu diikat,
bukan disembelih, diambil diambil martil besar godam itu, dipukul kepala lembu tadi, wah, jatuh, baru dipukul di samping, nggak bergerak lagi. Kalau kita nyembelih hewan coba, benda tajam, ngadep kiblat, sebut nama Allah, biarkan dia mati dengan menyebut nama Tuhannya. Tarik pisaunya dari bawah ke atas, jangan didorong dari atas ke bawah. Kalau orang menyembelih dari atas ke bawah, nyorong pisaunya itu kiasnya seperti orang menikam, membunuh. Orang nyembelih itu dari bawah ditarik ke atas setengah lingkaran. Dua urat vital harus putus. Maka orang nyembelih itu harus berani, harus berilmu. Ada orang kadang berani tapi nggak berilmu. Makanya kisah Maulid bolak-balik sudah diungkapkan. Sebenarnya yang jauh lebih penting dari sekedar memperingati Maulid, bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad yang sudah dia contohkan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, ayo jadi rahmat, penebar kasih sayang. Saya selalu ini yang saya ingatkan di mana-mana. Jangan kita umat Islam gampang sekali gontok-gontokan, jangan gampang kali dipecah belah. Kadang-kadang cuma gara-gara urusan pilpres, gaduh. Nanti cuma beda pilihan, nggak cakepan sama tetangga. Padahal yang mau dipilih sama nih, sama pilpres yang terakhir semalam. Calonnya kan ini juga nih, Wak Joko sama Wak Bowo. Ya kan ini juga, yang hari itu kan ini juga. Cuman beda pasangan aja. Coba sebelum kita bertengkar, cuman masalah pilih-pemilih ini, sebelum kita berdebat, sebelum kita saling gak enakan sama tetangga, coba ingat pilpres yang lalu. Bapak Ibu, ketika KPU memutuskan yang menang adalah Jokowi, Prabowo datang ke istana, kasih ucapan selamat, peluk-pelukan, cipika-cipiki. Orang di kampung udah nggak cakepan sama tetangga. Berarti kan kita yang tahu ini. Saya nggak bilang pilpres itu nggak penting, tapi tolong ukhuwah kita jauh lebih penting. Kalau soal milih pemimpin, ya sudah balik ke Quran saja. Bagaimana kita misalnya sholat milih pemimpin, yang pertama kan ya yang fasih lah. Dua orang ustadz, yang satu fasih, yang satu enggak. Yang satu gigi masih sempurna, yang satu udah kayak tiang gawang. Ya tentu yang lebih sempurna lah yang maju. Makanya saya pun sekarang tahu diri, Bu. Kalau sholat ada kori-kori, ada habis-habis. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita itu kan dalam sholat disuruh bagaimana memilih pemimpin yang fasih, cari yang mukimin, artinya yang dekat. Minta maaf, saya walaupun ustadz bertamu ke tempat ibu, kalau status saya musafir, lebih afdol ustadz yang di tempat daripada saya yang jadi. Ini ustadznya pun baru-baru jadi ustadz pula, tolong ustadz maju jadi imam. Dia musafir, masuk ke dalam, ditekannya jamak kosor. Makmum pun kok mau ini kurang rakaat katanya. Padahal yang bodoh makmum. Kenapa orang yang musafir yang disuruh jadi imam? Artinya apa? Kalau ada yang dekat, ngapain nyari yang jauh? Orang jauh belum tentu tahu masalah sergi. Orang jauh belum tentu tahu apa masalah di Rampang. Cari orang yang tahu memang masalah di sini. Pemimpin itu lebih afdol yang dekat, yang berakhlak. Cari pemimpin yang berakhlak. Bapak Ibu yang berilmu. Sekarang ini minta maaf, kadang-kadang orang sekolahnya pun gak jelas, mau jadi wakil rakyat. Sekarang ini kan kita butuh orang-orang yang cerdas, yang berilmu. Orang kalau nggak berilmu, masalah kecil jadi besar. Problem keumatan ini sekarang luar biasa. Nyucuknya 5 menit, pertanggung jawabannya nanti sampai akhir. Makanya Bapak Ibu di Serdang Bedage ini bersyukurlah. Saya terus terang, banyak daerah saya sudah masuk mengisi tausiah ceramah-ceramah.
Tapi terus terang Sergei ini dari zaman Pak Tengku Eri sampai zaman Pak Sukirman, Sergei inilah yang alhamdulillah kepala daerahnya sama wakilnya sampai sekarang masih tetap akur. Kita kasih tepuk tangan gitu. Ini kadang-kadang kan banyak pemimpin baru jalan 2 tahun, yang satu udah ke kanan, yang satu ke kiri. Ini alhamdulillah tetap sejalan seiring, sejalan bersama. Apa ini Ustaz? Karena memang Rasul mengajarkan begitu, profesionalisme. Karena Pak Dharma Wijaya dia tahu posisi wakil, dia tahu diri. Ada ancak-ancak yang bisa aku kerjakan, ada yang nggak bisa aku kerjakan, itu wilayah bupati. Makanya amleng ini, alhamdulillah Sergei langgeng. Itu sholat kan diajarkan. Kalau kita makmum, ya jadi makmum. Kalau jadi imam, ya jadi pemimpin yang baik. Imam ruku, makmum ruku. Imam iktidal, kita iktidal. Imam sujud, kita sujud. Imam salah, ada cara negor. Misalnya imamnya itu mestinya ruku dulu, langsung sujud. Nggak bisa negor, welai-lai, salah lah. Jadi piye imamnya, nggak iso. Subhanallah, ada tata caranya. Baru imamnya gantian ngomong, kowe leng pau, jadi sujud sajadah, pau we. Ya berarti kan dua-dua pau ini kalau kayak gini. Ada adabnya, ada tata caranya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hidup ini yang paling nikmat kalau semua tahu menempatkan posisi. Saya walaupun penceramah di sini, di rumah, saya ayah, saya suami. Saya nggak bisa bawa-bawa gaya penceramah di rumah. Ya kalau lagi ceramah iyalah pakai serban, pakai batik, kadang pakai koko. Coba kalau saya di rumah gini aja pakai serban aja, istriku kan cepet tua. Masih nengok Israel aja dia. Di rumah pun jadi nggak enak. Yang mau minta tolong, bang, minta tolong lah bang. Karena pakaian saya kayak gini nggak jadi bang Pak Ustadz, bukakan gorden lah pak. Orang penampilan gini terus. Coba kalau pakai celana bonggol, pakai kaos, bang, tolong gordennya bang. Tolong bang kompor gas. Saya sampai hari ini di Polres Binjai ceramah, di Polres Langkat ceramah, kenal Kapolres, kenal Waka, kenalnya sama Kasat Lantas. Apa terus mentang-mentang itu saya di jalan raya nggak pakai helm? Nggak bisa. Berarti saya nggak bisa nempatkan diri saya. Saya di jalan raya yang wajib pakai helm walaupun kenal Kapolres. Saya bilang sama kawan-kawan Ustadz di Binjai, kita jangan anggar helm, jangan anggar peci. Kadang-kadang Ustadz ini pun ada juga yang anggar peci. Ya. Nggak berani nyetopnya dia mau pakai peci. Padahal lagi di jalan raya ada anak muda nggak pakai helm di stop kena tilang. Tahu-tahu Ustadznya lewat pakai peci. Kawannya ngomong, Ustadz kok nggak bapak stop, menang cocokmu, urusan kita ulun sih. Pak itu bapak tuh nggak pakai peci pak. Jangan kau urusi bapak tuh, urusan kita dulu kita selesaikan. Ya itu pak, diem kau, diem, biarkan dia lewat. Ustadz kok nggak ada otaknya kata polisi tadi juga. Kan akhirnya polisinya berdosa juga gara-gara kita. Profesionalisme itu apa pak? Tempatkan diri kita. Ayo kalau kita jadi warga, ayo jadi warga yang baik, patuhi pemimpin. Ayo kita jadi wartawan, fungsikan fungsi kita sebagai jurnalistik. Beritakan pembangunan-pembangunan yang di Sergei, berikan kritik-kritik yang sehat kepada pemerintah. Sepak bola itu kalau semua main pada lininya enak. Kipernya jaga gawang, backnya jaga wilayah pertahanan, pemain tengah ada playmaker yang mengatur serangan, penyerang di depan. Coba kalau kiper ikut naik, nggak enak, bola balik bobol. Sepak bola itu yang paling enak kan kalau ada kerja sama tim. Pak Sukirman sama Pak Dharma Wijaya nggak ada apa-apanya kalau masyarakat nggak dukung. Cristiano Ronaldo pemain terbaik dunia, kita undanglah tanding sepak bola sama orang Rampah. Orang Rampah 11, Ronaldo sendirian. Biar aku kipernya lah, gak ada masalah. Ronaldo telentang telungkup di lapangan kita buat. Kenapa? Dia sendirian, kita 11. Pak, gak ada orang hebat kalau gak bersatu.
makanya profesionalisme, tempatkan diri kita. Saya kan kebetulan di perkebunan tugas PTPN 2. Di bawah saya guru-guru agama perkebunan. Baru-barunya ada rezeki, saya ajak kawan-kawan, yuk kita main-main ke Perapat. Besok mau berangkat, istri saya ngomong, bang, besok kita rekreasi, pakai celana jeans, pakai kaos, pakai topi, itu baru betul-betul rahul. Apalagi kalau pakai kacamata Ray-Ban. Jangan pula abang besok pakai sarung, pakai koko, pakai serban, pakai peci. Nanti kita naik speedboat 2 orang. Sarungnya pun gaber-gaber. Masuk ke baling-baling mesin sama nggak kecampak ke danau kita. Aku bilang sama istri saya, pikir aku udah tahu kali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, tempatkan posisi kita. Nabi mencontohkan itu dari mana, Ustaz? Dari sholat. Fungsi imam ada, fungsi makmum ada. Nabi Muhammad itu sukses berdakwah. Kenapa, Ustaz? 1. Tadi yang disampaikan Pak Sukirman, ibda bin nafsi. Nabi itu sukses karena dia mulai dari dirinya sendiri. Nabi kalau nyuruh orang gotong royong, Nabi pertama turun. Ini udah dimulai, Pak Darmawijaya langsung mimpin gotong royong. Pembenahan sungai. Itulah cara kepemimpinan yang efektif dalam Islam. Sekarang bu, gak iso kita gur nyocot. Harus bukti langsung. Ibu nyuruh anak sholat, tapi ibu gak sholat. Anak sekarang lagi pinter-pinter sholat man, sholat. Kalau mama enggak sholat, ngomong sholat. Dia menang cocot mau tak tapuk lagi itu. Makanya ini mama nggak sholat cuma ngomong tak tapuk kan menang gitu. Orang mama pun nggak sholat kok udah diem, kau malu dengar tetangga. Ya udah yuk sama-sama nggak sholat, cas pulang. Itulah mama kampret anak kalong, mama nyopet anak nyolong nggak bisa. Ibu berharap anak sopan pakaiannya, mamanya sendiri pakaiannya nggak pernah sopan, bekotang-kotang gitu kan, nggak bisa. Mulai dari diri sendiri. Itu pidato Pak Sukirman. Nabi Muhammad itu sebelum dia merintahkan, dia yang duluan menjalankan. Kemudian apalagi Pak Ustadz, kesuksesan Nabi dalam dakwah itu apa? Yang kedua akhlak. Waduh, akhlak Nabi itu luar biasa. Nabi Muhammad itu sama siapa saja, tiap hari lewat mau ke masjid diludahi orang. Nabi lewat yang ngeludahi ditengok, Nabi senyum. Kemana nyari orang kayak gitu? Logikanya, kita ngeludahin orang, menyakiti orang, mau ngangei orang. Yang diludahi nengok senyum, apa enggak yang ngeludah angin? Cuy. Jadi gemblong apa begini? Hari kedua Nabi lewat, diludahi lagi. Cuy. Nabi tetap senyum. Hari ketiga masih diludahi. Nabi senyum. Hari keempat gak ada yang ngeludah. Nabi kaget. Pokok tumben. Pulang-pulangnya rumahnya di atas mana? Sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Demam gigil. Lari Nabi pulang, jumpai Aisyah. Aisyah, ada roti sama kurma? Ada ya Rasulullah. Untuk apa? Aku menjenguk orang sakit. Belum ada satupun orang kafir jenguk. Nabi Muhammad orang pertama jenguk, padahal tiap hari dia ngeludah. Berbuat baik sama orang yang berbuat jahat. Oh, nggak semua orang bisa. Kalau kita nggak usah kan jenguk, dapat kabar sakit deh, demam, kualat, mampus. Tolong dinonenya gue nggak suka. Nabi datang malah didoain. Ibu-ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, makanya Quran memuji Nabi habis-habisan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kau betul-betul punya akhlak yang agung. Sampai Quran memuji Nabi habis-habisan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini kunci keberhasilan, kesuksesan. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu orang, kalau dia nggak beradab, dia nggak akan dicintai oleh orang lain. Makanya kalau orang-orang tua dulu didik akhlak, didik adab luar biasa.
Coba ingat ibu-ibu, orang tua dulu kalau didik anak, kalau kita datang tamu orang tua, kita ikut nyimplung duduk di situ. Pulang tamu, selesai. Sekarang anaknya ikut ngobrol. Tamunya nanya, mamanya belum jawab, dia udah jawab dulu. Kata anaknya bijak kayak gitu. Nggak di situ tempatnya. Sekarang ini yang jatuh betul-betul ke dasar moral, akhlak. Coba ibu tengok di televisi. Sekarang tokoh-tokoh kalau berdebat di TV, nengoknya kan udah muak gitu. Nah, sekarang udah males untuk nonton TV di debat itu, jengkel sendiri. Makanya yang terakhir mama-mama lebih seneng nengok Marcel sama Suci sekarang. Karena tahunya aku lah, dia pura-pura. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah akhlak. Itu kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, apalagi Ustaz? Kunci keberhasilan Nabi, peran para sahabat yang lain. Kesuksesan satu misi, teamwork dibangun. Tidak ada orang sukses one man show. Nggak ada orang sukses main tunggal. Orang yang sukses adalah orang yang mau membangun kebersamaan, menyatukan visi, bergandengan tangan. Kalau ada kata sepakat, harimau di hutan belum bisa kita ikat. Dengan gampang dipecah-pecah belah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya satukan aja visi. Udah, kalau soal pemilihan presiden, ya banyak-banyak buka Quran, banyak buka hadis, mana yang sesuai dengan hati nurani, pilih. Kalau perlu istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Perkara milih pemimpin di tingkat 1, aduh aku nggak ada yang kenal Pak, tingkat 1 siapa? Ya udah, tanya sama Pak Sukirman, tanya sama Pak Dharma. Pak kira-kira siapa Pak? Aku nggak ada yang kenal ini. Sergi ini memang baru usianya seumur jagung, tapi alhamdulillah gemanya sudah ke tingkat nasional. Sudah banyak penghargaan-penghargaan yang diraih. Artinya supaya lebih cepat lajunya harus didukung oleh dari berbagai sisi, termasuk legislatif di tingkat pusat, legislatif di tingkat 1. Saya yakin dan percaya kita akan terbang tinggi meninggalkan kabupaten-kabupaten lain. Yakin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini satu. Kemudian apalagi yang bisa kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu salah satu yang bisa kita contoh adalah rumah tangganya. Sakinah, mawaddah, warahmah. 12 istri Nabi, nggak ada yang minta cerai. Jadi Ustadz nyuruh kami istrinya 12. Oh enggak Pak, enggak. Saya merekomendasikan istri cukup 1 aja Pak. Saya rekomendasikan. Maksudnya Pak Ustadz cukup 1 di Sergi, 1 di Medan, 1 di Jakarta. Mama mulai bisik-bisik, saya diundang mennya Pak, provokator kayaknya. Sebenarnya sakinah mawaddah warahmah itu Ustaz munculnya dari pribadi masing-masing. Suaminya soleh, istrinya soleh. Anak-anak yang berkualitas juga akan muncul dari rumah yang sakinah mawaddah warahmah. Pak, kita sering kali dengarkan sakinah. Sakinah itu artinya apa Pak? Ketenangan. Kalau di rumah tangga sudah muncul ketenangan jiwa, anak-anak itu pun akan muncul kepribadiannya dengan baik, perkembangan psikisnya juga akan tumbuh dengan baik karena dia tinggal di sebuah rumah yang tenang. Makanya saya bilang sama jemaah-jemaah, kalau berumah tangga siapalah yang nggak pernah ada pertengkaran. Makanya saya sedih tadi Pak Sukirman bilang baru buka kantor udah 70 orang daftar cerai. Kabupaten Langkat pun gitu Pak. Kemarin saya jumpa ketua pengadilan untuk Sumatera Utara, Langkat ranking 3 angka perceraian tertinggi. Masya Allah. Kalau namanya rumah tangga ini siapalah yang gak ada pertengkaran. Saya pernah pulang ceramah, masih mau naik ke mobil didatangi mama, Ustaz ada apa Bu? Ini Ustaz ada bontot buat anak-anak. Di mana-mana kan gitu kalau Ustaz pulang ceramah. Ya di sini nggak tahu lah kita tema. Ibu gak usah nengokin Pak Camat semua, Pak Camat pun udah paham yang gitu-gitu itu.
minimal buah sama jagung kan aman itu. Ditaruhnya ke mobil saya. Ustaz, ada apa bu? Kurasa Ustaz ini nggak pernah gaduh lah sama istrinya ya. Oh ibu kok ngomong gitu? Bapak kan Ustaz bawaan ceria. Saya bilang sama dia doakan aja lah ya bu, batin kurung ngerti dari bawah. Mentang-mentang Ustaz nggak pernah gaduh lah. Yang mana lah Ustaznya mau tahu pula aku. Namanya pun sama-sama normal. Minimal beda paham kan pasti ada. Anak saya 4, kemarin hari raya saya tawarkan kita mau jalan-jalan kemana. Anak nomor 1 bilang Danau Toba ya. Yang nomor 2 bilang Sabang, kenapa ya. Yang nomor 3 Pantai Bali pun katanya enak ya. Yang paling kecil udah Bukit Lawang aja udah. Bayar abangnya ngamuk, mau nyamakan muka ke Bukit Lawang. 4 anak, padahal 1 bapak 1 mama, beda-beda pendapat bu. Itu 1 bapak 1 mama, apalagi suami istri lain bapak lain mama. Minimal beda paham pasti ada. Orang berumah tangga itu kalau nggak mau ada pertengkaran syaratnya terlalu berat, suami budek istri bisu, itu baru apa? Yang satu mau merepet nggak bisa ngomong, yang satu mau sakit hati kupingnya nggak denger. Kalau sama-sama normal, minimal beda paham pasti ada. 1, kalau terjadi pertengkaran jangan di depan anak, paling pantang. Rusak psikis anak. Saya kalau lagi jengkel sama istri saya panggil istri saya, Anjeli. Ada apa bang? Anak-anak mana? Itu lagi di belakang bang. Saya lagi jengkel panggil anak-anak. Sini nak. Bawa adikmu jajan. Jajan kemana ya? Cari gede yang agak jauh. Loh kok tumben ya? Cocok minggu tumben. Udah bawa adikmu. Semuanya adik-adiknya. Pergi anak-anak tutup pintu. Tinggal 2 orang. Biasanya nggak jadi gaduh itu. Ini kadang-kadang ya Allah di depan anak semua rahasia terbongkar. Dia pikir aku senang kali kawin sama gue. 27 tahun aku gak pernah senang hidup sama kau. Masa 27 tahun kawin 30 kali kau tampar ya aku. Ini kok apal deh, ku catet bukan aku catet. Orang gue ngelawan aja ngelawan. Padahal dulu 3 calonku sarjana biar kau tahu. Nasib bisa dapat kau lah dia jamun cuma sampai kelas 5. Padahal dulu 1 dokter Andes, 1 SH, 1 SD, 1 lagi di lali pun aku bohong. Jadi kok nggak jadi kayak sama orang itu, orang tuh nggak ada yang mau. Ya udah. Gue pikir aku pun gak nyesel kawin sama kau. Nyesel kenapa bang? Udah kawin aku baru tahu kok gorengan. Anaknya pun bisik-bisik mama gorengan deh. Saya nggak nyala-nyalakan mana-mana lah. Cuman kadang-kadang ibu-ibu pun tolong bu. Kalau bapak lagi emosi, ibu antrek. Ini kadang-kadang suami jengkel menang cocokmu, menang nggak gelap menang aku kenapa rumah ini. Nek gak seneng ngomong kita tampar kuenya. Udah lagi kesetanan mau ditampar kok malah mukanya diantar. Ya suaminya lah tinggal nyamber. Tegel tenan. Bukan dia yang tegel, ibu yang mau. Ngapain muka diantarkan ke sana? Jangan di depan anak. Kadang-kadang 5 jari nepak di sini. Istrinya pun nangis sambil megang bantal. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Betaria Sonata hati yang terbuka. Ini 1. Namanya orang berumah tangga, pertengkaran tuh pasti ada. Makanya yang paling enak rumah tangga itu yang sakinah mawaddah warahmah, saling menyayangi. Rohmah. Suami sayang sama istri.
Makanya Nabi Muhammad itu kan sering saya bilang, manggil istrinya aja bu, nggak pernah manggil nama, saking sayangnya. Panggilan kesayangan. Manggil Khadijah, ya Habibah, wahai kekasih. Nggak pernah manggil, oh ya, nggak pernah. Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merah. Karena pipi Aisyah tuh putih kemerah-merah, kayak tomat mengkel. Rampah nih pun aku tengok banyak ibu-ibu putih kemerah-merah kalau pas pesta. Nanti pestanya siap berubah hitam ke biru-biru. Ini bapak nanti kalau pulang istrinya putih kemerah-merahan panggil ya Humairah. Terus nggak datang pula, oh kok itu bang menang aja cocoknya sendiri. Kalau dia putih betul pak, ya Baidoh. Kalau hitam pak, ya Sauda. Ini belang-belang pak, ya ampun. Ya, loh, panggilan itu aja bu sudah menumbuhkan kasih sayang di antara. Makanya ibu juga disuruh berhias untuk suami. Kecantikan itu jangan dikasih ke orang. Seorang istri yang berhias untuk suaminya, dia taburkan bedak di pipinya, niat membahagiakan suaminya. Dari tiap taburan bedak itu ada ampunan Allah untuknya. Tapi untuk suami, ini kadang-kadang kalau mau ditengok orang cantik kurang cantik, mau pergi keluar undangan, milih baju aja 40 menit nggak siap-siap. Suaminya udah panas di kereta, sampai bukan keretanya lagi yang panas, suaminya pun panas. Dua-dua meleleh sak kereta-kereta. Udah ditunggu setengah jam, sekali keluar pinjungan anduk masih. Bawa gantungan baju 2 gitu. Bang, cantikan yang biru apa yang kuning bang? Malah mampus aku kayak gini. Kenapa bang? Aku udah nunggu setengah jam kan mesti milih baju. Enggak, sekarang cantik yang merah apa yang kuning bang? Udah pakai yang kuning aja. Itulah kue pautnya bang. Mahalan mahal yang merah. Ya iya, kau kan nanya aku cantik-cantik yang kuning. Abang gak ngerti model. Ini selisihnya cepet limpul bang, lebih mahal. Apa nggak emosi suaminya? Perempuan lontong diem muncul. Kau kan tadi nanya cantikan merah apa kuning. Kalau kau nanya aku cantik kuning udah pakai, mau merah terserah, masuk aku selek tenang nih bisa. Masuk lari, istrinya masuk ke dalam 15 menit keluar lagi lah, bajunya biru malah. Kalau memang niatnya udah nasdem ngapain lah tukar-tukar lagi. Ini biru. Ngapain dadak nanya-nanya lagi gitu maksudnya. Oh bapak ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini kadang-kadang masalah. Kalau mau di luar tuh kok cantik, kurang cantik. Kalau di rumah tuh gak salah-salah. Istri itu di luar disuruh ke Arab-Araban, di rumah baru ke Barat-Baratan. Ini kadang keluar ke Barat-Baratan, di rumah ke rampah-rampah. Kalau undangan nih 3 lapis nih. Merah, biru, kuning, merah lagi kayak lampu lalu lintas. Pakai parfum Pak Kirman Mentenggen. Undangan itu, tapi di rumah dekat suami baunya balsem. Enggak balsem, minyak lampu campur bawang. Ini undangan naik ke pentas keyboard nyanyi, suara cantik kurang cantik lah. Di rumah kok dekat suami asik. Kalau nggak mentut, cuma aku selera lelaki. Seorang istri berhias keluar rumah niat dipuji orang lain, bukan mau dipuji suaminya. Dari mulai dia keluar sampai pulang semua malaikat mengutuk dia. Oh berarti keluar nggak boleh bersolek-solek pak, ya sekedarnya aja. Di rumah baru setel kandang.
Jangan salah paham gara-gara gini besok ceramah pakai apa, undangan pakai sarung, pakai kaos partai, popopan anduk, ditanya orang mau kemana wak, undangan, pokok koyo moto, tapi diajari Ustaz gemblong yang lapangan ini, malah aku yang digemblong-gemblong. Pak, kalau misalnya beda habis Pak untuk suami ya kreatif lah, atau tepung kanji. Kalau misalnya celak habis Pak ya areng. Ini kalau ginjunya habis Pak ya betadin lah gimana caranya. Jadi awali dari rumah yang tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Di rumah yang seperti ini akan muncullah anak-anak soleh dan soleha. Makanya anak Nabi 6, 4 perempuan, laki-laki 2. Laki-laki yang 2 semuanya meninggal masih kecil. Yang 4 semuanya hidup sampai dewasa. Dan keempat putri Rasulullah semuanya sangat dekat kepada Rasul. Cucu-cucunya begitu dekat kepada Rasul. Di luar Rasul sebagai kepala negara, di luar Rasul sebagai pemimpin umat, tapi di rumah dia main kuda-kudaan dengan cucunya. Apa Ustaz? Tempatkan diri kita ada di mana? Banyak lagi yang bisa kita contoh sebenarnya dari Rasul. Tapi intinya Bapak Ibu, ayo jadikan Nabi itu uswah, teladan bagi kita dalam segala hal. Jangan kita peringati tiap tahun Maulid, tapi kehidupan kita, cara hidup kita jauh dari cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu mengajarkan kita membenci umat agama lain. Salah. Nah, betul. Coba buka Piagam Madinah. Salah satu isi poin Piagam Madinah, umat Yahudi yang tinggal di Madinah diberikan hak-haknya dan dilindungi oleh Piagam Madinah itu sendiri. Islam yang paten itu bukan asal beda agama musuh, bukan. Makanya kemarin acara ILC itu Tengku Zulkarnain menjelaskan bagaimana dulu Bapak Ibu ketika Medan sudah dikuasai oleh pihak kesultanan, waktu itu Belanda menyerahkan gereja yang ada di Medan, dan waktu itu pihak kesultanan menyerahkan gereja itu kepada umat Kristen, walaupun tidak banyak yang ada di Medan itu. Artinya apa? Dari dulu Islam itu toleran, dari dulu Islam itu menghormati agama lain. Saya dulu punya tetangga Marga Sitompul, kami hidup berdampingan dengan rukun. Anak saya sakit, tetangga lain belum jenguk, dia duluan jenguk. Saya pindah, nangis dia, dipeluknya anak saya, nangis dia. Sampai sekarang masih sering datang nengok anak saya. Ibu-ibu jemaah, saya keluar nanti pulang kemalaman, anak ayam saya dia yang masukkan ke kandang, jemuran saya dia yang angkat. Kalau kayak ginilah orang beda agama, apa salahnya dia? Apakah karena hanya beda agama terus kita musuhi? Bukankah dia juga keturunan Nabi Adam alaihissalam? Umat Islam rahmah. Sepanjang orang lain, agama lain hormat kepada kita, kita harus lebih hormat kepada dia. Ibu-ibu, Islam pantang cari musuh, tapi jangan digara-garai. Kenapa? Karena Islam gak pernah lari bila ketemu musuh. Ayo, sepanjang kita bisa saling menghormati, hidup tenang, hidup damai, patuh kepada pemimpin, menjaga akhlak, saya yakin dan percaya Serdang Bedagai akan menjadi kabupaten yang terdepan yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini. Saya kira ini saja, karena suara Quran juga sudah berkumandang di masjid. Tak elok pula kita besar-besaran suara sama suara Quran, karena kalam kita tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalam Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV sore ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu dan kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Gua Durian, gua Kedondong, sekian dulu dong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.